Selamat pagi, siang, malam, sore, subuh, senja, semuanya teman-teman di rumah, di mobil mungkin, atau lagi di toilet dengernya, yang lagi ngerjain tugas, atau yang lagi ngegalauin mantan, mungkin. Halo teman-teman semua, balik lagi di podcast SLPM Student PM bersama kami DBSS dari Jakarta, dan saya nggak sendirian. Kalian tahu nggak sih ini sebenarnya suara siapa? Ya, suara saya, suara Hanta. Nah, saya nggak sendirian. Kok saya ya? Gue nggak sendirian. Gue sama Joy ada nih. Hai Joy. Hai Kak. Hai, halo. Hai. Gue kayak di awal tuh kayak agak deep gitu ya suara gue. Karena ini tuh pembahasan kita tuh hari ini tuh sedih banget. Wah, sedih, sangat deep ini ya, sangat dalam. Sangat dalam, yes. Cuman kita belajar untuk beradaptasi dengan luka ya kalau pembahasan teologisnya ya. Oke. Jadi sepertinya ini hal-hal yang menyakitkan ini ya sebenarnya ya. Mungkin ada trigger warning mungkin ya nanti. Oh ya, boleh. Iya, benar. Untuk mungkin yang belum terbiasa dengan luka ya. Benar banget. Trigger warning. Dan kita ngebahas ini juga bersama orang yang expert di bidangnya. Yes. Orang yang biasa terluka sepertinya. Aduh, jangan sampai, jangan amit-amit. Iya, bukan. Tapi mungkin beliau ini sudah expert di bidangnya, dan di angkatannya mungkin setiap orang kalau misalnya patah hati larinya ke siapa? Ya ke Nathan. Halo Nathan. Halo Nathan. Halo Joy, halo semua yang dengar. Expert ya. Expert banget. Gimana nih kabarnya Yonatan Koe? Tentunya aku sudah sembuh dari luka-lukaku, makanya aku berani mencatatkannya di sini. Itu satu dulu sih memang yang penting. Itu yang penting. Tapi kalau lukaku itu boleh. Bagaimana? Tolong. Itu bagaimana Chelsea ya? Lukaku ya. Lukaku kan. Masih ya di Chelsea ya? Masih dong. Masih ya. Oke, nanti kita bahas Chelsea ya. Iya. Takutnya ngomongin Chelsea ada yang terluka juga kan. Bener. Tapi Chelsea lagi di pucuk. Oh iya, saya tidak tahu. Oke deh. Oke, Nathan, terima kasih banget ya udah mau sharing-sharing sama kita di sini di podcast SLPM, Nathan. Iya. Jadi kita bahas apa ya nanti ya? Tadi Chelsea tiba-tiba agak ngelantur ya. Karena tuh gue tuh kayak ngerasa ini gua lu aja ya Nathan ya, biar kita lebih santai. Walaupun biasanya kita chatan aku kamu kan. Tolong jangan dikasih tahu di sini ya. Kita tuh ngebahas temanya adalah Heartbreak Anniversary. Dari temanya aja udah patah hati banget ya. Sudah dalam sekali ya. Mungkin jelasin dulu Kak, untuk teman-teman yang belum tahu. Jadi sebenarnya BEM itu kan nanya dulu nih di Instagram, ada gak sih pengalaman heartbreak teman-teman gitu. Nah, waktu beberapa minggu lalu ya Iza ya, kita tuh sempat bikin question box gitu nih, Nathan juga nih, di Instagram BEM. Dan salah satu jawaban yang paling menarik adalah jawaban Nathan di waktu itu. Maka langsung kami hadirkan gitu. Ini maksudnya jawabannya gitu. Biar lurus aja, kita mah klarifikasi sifatnya. Klarifikasi nih, betul. Waktu itu gini, gua aja lupa ya nulis apa ya. Boleh diingetin? Mau diingetin ya? Boleh. Nathan tuh waktu itu menjawab, mana jawaban Nathan? Ini Kak. 1 tahun lebih berjuang, sirna karena emosi. Gimana sih tuh? Boleh diceritain untuk klarifikasinya gitu. Pendahuluan aja. Makanya judulnya anniversary ya, ternyata 1 tahun ya. Oke. Oh betul ya. Jadi nggak tahu gue kerasukan apa, kenapa gue tiba-tiba nulis, mungkin keingat kali ya, lukanya kerobek dikit waktu baca Lawan Patah Hati gitu ya. Sebenarnya 1 tahun itu benar-benar 1 tahun. Oke, gue mau kasih tahu dulu sebelum gue masuk STT, bahkan pas gue masuk STT di semester 1 tuh, gue tuh lagi jadian sama orang. Gue lagi jadian sama seseorang. Namanya nggak usah gue sebut ya, meskipun dia nggak akan denger mungkin ya. Seseorang. Di situ tuh, ini tuh pacar terakhir gue bisa dibilang.
Dan bisa dibilang ini kesempatan terindah ya. Dan itu jadi alasan gue juga kenapa gue belum pacaran sampai sekarang lagi. Ya tolong ya, Nanta. Yang sedih banget gitu dengerin. Terus lanjut. Ya. Serem ya ini bahasannya ya. Dikit yang tahu kisah ini. Ya gue jadi pacaran sekitar setahun lebih dikit. Sebelumnya sih gue pacaran. Susah gue mulai dari mana ya. Memang kalau orang konseling tuh susah ya. Iya, susah. Benar banget. Ya pokoknya ini bisa dibilang pacar terbaik gue selama hidup gue. Kenapa? Karena dia ngerti gue banget. Dan gue juga ngerti dia banget. Gue berjuangin dia tuh susah karena dalam tanda kutip gue beda agama dengan dia. Gue Kristen, dia Buddha. Awal sekolah di SMA, gue pacaran di SMA. Itu lancar-lancar aja. Kenapa lancar? Karena ya kita saling ngerti. Nggak ada kepikiran agama tuh akan menjadi masalah buat kita gitu. Tapi, dan gue juga nggak pernah kepikiran untuk masuk ke sekolah ini ya, kampus terbuka. Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta ya. Nggak pernah kepikiran ya masuk sini. Gue tuh tadinya udah mau sekolah teknik lah. Oke, kita lancar-lancar aja. Dan ketika dia tahu gue keterima di sekolah kita tercinta, kampus kita tercinta, mulailah timbul sedikit-sedikit masalah gitu. Padahal di situ gue masih pacaran sekitar 7 bulanan. Dan kalau GKI kan tesnya duluan ya, Januari ya. Januari awal, jadi di situ bergumul kita berjumul, kita berjuang, enggak kok bisa kita. Dan gue yang pesimis, malah dia yang optimis kalau bisa. Padahal kan gue yang teologi ya, dia yang pesimis kalau itu. Jadi benar-benar dia tuh berjuang dan gue juga berusaha berjuang bisa. Dan gak ada masalah sebenarnya tentang itu. Tapi yang jadi masalah adalah sifat kita berdua dan Joy gitu ya. Gue tuh sama dia miripnya kenapa? Karena gue berteman dengan semua orang, termasuk cewek-cewek. Dia juga bisa terbilang tomboy. Jadi mainnya sama cowok-cowok. Ya, Hawa mulai sunyi ya. Jadi mulai sedih. Mulai mengerti soalnya deh kayak arahnya kemana deh. Iya ya, jadi ya gitulah. Terus, tapi kan mau setomboy-tomboynya orang, mau gue se-friendly-friendlynya gue, jealous feeling itu selalu ada. Perasaan cemburu tuh pasti. Dan gue berjuang di situ. Gue berjuang, dia juga berjuang, karena gue juga dekat sama beberapa cewek, dia dekat sama beberapa cowok, dalam tanda kutip teman. Nah, sampai gue lulus SMA, dia adik kelas gue. Sampai gue lulus SMA, itu semua masih oke. Nah, ketika sampai di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, disitulah kepercayaan mulai memudar ya. Jadi sebenarnya gue sebelumnya udah marah sama dia gara-gara dia tuh tipe orang yang lebih mentingin teman daripada pacar. Jadi kayak contoh pas gue ulang tahun, dia lebih milih nemenin temannya yang lagi sedih, yang lagi galau gara-gara putus daripada gue. Dan itu oke sebenarnya. Tapi namanya juga SMA. Ya, marah tapi karena gue sok dewasa, anak-anak SMA sok dewasa, kalian tahu kan, oh ya nggak apa-apa kok. Itu ditahan. So, ya biar mengerti. Dan ya sering dia begitu beberapa kali setiap ada momen penting. Misalkan dulu kan ada monversary ya. Kalau ini judul anniversary, ada monversary kalau zamannya SMA ya, bulanan. Mensive. Iya ya, jadi kayak per bulan tuh dirayain, tapi dia beberapa kali suka nggak bisa waktunya gitu kan. Karena ya apa? Karena temennya lagi dan cowok gitu. Dan berusaha mengerti gitu. Tiba saat asrama di STFT Jakarta, dia tahu bahwa STFT Jakarta tuh dia kira tuh kayak, karena gue sekolah di Katolik, dia kira gue tuh bakal cowok-cowok semua isinya. Dan ternyata ada cewek-cewek ya. Ada cewek-cewek dan dia kaget. Oh, ternyata sekolah kependetaan tuh ada cewek-ceweknya gitu. Dan sampai di situ ya oke, dia masih bisa terima, tapi udah mulai jutek-jutek. Udah mulai apaan sih? Gitu kan, kayak kesel gitu karena ada ceweknya, dia pikir nggak ada, dia kira aman. Terus suatu hari ada kejadian di mana gue nggak balas chat dia. Dan gue waktu itu nganterin teman-teman cewek gitu dari kampus karena pulang malam ke asrama. Tapi gue nggak cowok sendiri dan ceweknya nggak cuma sendiri, tapi rame gitu. Nah, gue laporan dong sebagai seorang pacar yang baik ya. Gue laporan ke mantan gue ini, masih gue pengen bilang pacar lagi, mantan gue ini. Gue laporan, sorry, gue tadi nggak balas, gue tadi lagi ramean ke asrama cewek. Wah, langsung di situ dia kayak telepon langsung, benar-benar langsung telepon, terus bilang, kamu ngapain ke asrama cewek? Waduh. Di situ gue kayak, ya gue nganterin, kamu ngapain? Pokoknya, terus dia tiba-tiba nangis karena kamu nggak ngerti perasaan aku gitu. Ya lu yang nggak pernah ngerti perasaan gue, malah gue yang emosi dan gue bilang,
di situ malah harusnya memang dia harusnya wajar marah karena gue kasih sama cewek, tapi di situ gue emosi dan sebenarnya itu posisinya 2 hari sebelum 3 hari sebelum 1 tahun gue sama dia gitu. Gue emosi, kenapa lu sendiri nggak pernah ngertiin perasaan gue? Lu punya sahabat cowok yang lebih pentingin sahabat lu itu daripada gue, bahkan di ulang tahun gue lu nggak datang demi dia gitu. Dan sekarang gue cuma main ke asrama cewek, lu malah marah gitu. Di situ gue emosi, gue nggak tahu, dia nangis, gue nggak peduli dia nangis karena gue udah emosi duluan. Gue nggak tahu sebenarnya di situ siapa yang salah, sampai sekarang pun gue masih penasaran. Tapi di situ dia bilang ya pokoknya dia marah juga, balas marah, dan gue nggak inget dia marahnya kayak apa. Yang pasti dia banyakkan nangisnya, dan itu membekas di hati gue. Terus entah gimana akhirnya, mungkin gue langsung matiin atau apa, terus gue kayak langsung chat dulu, zamannya masih line ya, masih line, belum WhatsApp. Gue line dia, gue tulis, kita break dulu aja ya. Bayangin 3 hari sebelum, gue lupa 2 hari atau 3 hari sebelum, gue bilang kita break aja ya. Break dulu, bukan break aja, break dulu. Zaman dulu kan break bukan berarti putus, pisah sementara. Dan ketika itu, gue mikir ya, apa gue lanjut atau enggak. Lagian udah nggak bisa juga, dia Buddha, gue Kristen. Dan gue pikir, gue nggak bisa mikir jernih di situ. Ini kebodohan gue. Gue langsung mikir, udah gue nggak bisa lanjut di sini. Dan gue bilang kita putus aja ya. Setelah sehari pikir kita putus aja habis itu. Tapi gue pikir masih bisa gitu. Jadi waktu hari anniversary-nya, gue berusaha, mungkin gue kemarin bodoh doang, gue emosi. Waktu gue chat dia lagi, gue bilang mau ketemu, dia bilang, sorry nggak bisa, gue udah keburu sakit hati sama lu. Dan di situ dia ngeblok gue dari Instagram, Line, bahkan nomor pun diblok. Dan di situ gue baru ngerasa sakit hati itu ternyata seperti ini ya. Itu, aduh serem banget. Gue nggak bisa ngungkapin gimana perasaannya, tapi intinya down gue di situ. Kayak gue di kamar doang. Mumpung waktu itu juga Bang Randi, dia tuh belum pulang dari prakteknya di Sumba, jadi gue sendirian aja di kamar. Ya udah, kira-kira seperti itu. Bener-bener di hari Enif gue beneran berpisah dengan dia yang sekarang mungkin sudah sama orang lain ya. Mungkin, atau memang lu udah make sure kalau dia udah sama orang lain? Ya gue jujur mas, selama gue habis putus, gue minta temen gue yang follow IG dia, gue cari tahu gitu kan. Dia udah sama orang lain sih. Tapi katanya sih kabarnya udah putus lagi. Gue nggak tahu ya. Ya kira-kira gitu Nan. Dan Joy. Wow. Gue sampai speechless gitu tau, kayak. Iya, introduction yang cukup berat ya ternyata. Iya, makanya nggak ada bridging apa dulu, langsung ya silakan cerita. Waduh. Tapi memang gue nggak tahu pendengar atau antara pendengar dan Joy mungkin pernah merasakan ini atau enggak, tapi kadang-kadang orang melihat patah hati itu seperti pergumulan yang elah gitu, tapi ketika menjalaninya itu sangat-sangat berat sekali ya, Nathan ya, bukan begitu Nathan? Wah, bener kan, nggak ada yang ngerti 100% orang yang sedang patah hati gitu, kecuali dia sedang merasakannya juga. Makanya biasanya orang yang sesama patah hati bisa jadi-jadian karena mereka lah yang saling mengerti. Iya nggak sih? Oh, masuk. Pernah nggak sih ngalamin gitu ya? Sama galau, ketemu, cerita deket. Gue nggak pernah mengalami, tapi gue pernah denger sih orang yang kayak gitu. Itu masuk akal sih. Masuk. Gimana nih Joy, lu sebagai pemuda melihat seperti ini. Maksudnya dan ternyata permasalahannya kayak sering terjadi gitu kan. Kayak ini cerita yang close banget gitu, close to home namanya. Cuman ini tapi udah sembuh kan ya Bang? Kalau kita mau korek nih lebih dalam deh, saya jadi hati-hati deh, harus close to warning nih jadi. Kebetulan udah ya Joy, jadi COVID ini membantu gue agak bersyukur juga. Sebenarnya tadi gue bohong, gue bukan yang nggak tahu keadaan dia, gue chat dia lagi. Gue chat dia lagi setelah beberapa tahun, 1,5 tahun atau 1 tahun setelah putus, gue chat, nggak tahu blognya di open, mungkin dia juga maafkan gue chat, dan akhirnya gue ajak dia ketemu. Itu lu marah ya, jadi kayak ya semacam rekonsiliasi atau apa, kita saling kasih tahu perasaan kita saat itu. Dan ya udah, yang awalnya gue masih suka, lama-lama gue berpikir ya udah kita memang berbeda, jadi gue udah maafkan diri gue yang lama juga gitu. Jadi oke lah kalau mau kita omongin di sini. Oh, maksudnya jadi udah ada pertemuan pendamaian gitu ya, ending. Ya,
bisa dibilang udah ketemu. Oke. Wah, tapi memang proses untuk memaafkan diri sendiri itu dan memaafkan, mungkin pasti saat itu kan lo ngerasa bagaimanapun kita kan manusia ya. Kalau misalnya berantem, pasti kita akan mempertahankan apa yang menurut kita benar. Karena nggak mungkin berantem kalau misalnya kita nggak punya apa namanya kebenaran yang menurut kita tuh benar gitu kan. Jadi otomatis kita pun selain memaafkan diri kita, otomatis memaafkan diri dia. Dan itu prosesnya berarti lo berapa tahun tuh kan? Gini, di kasus ini tuh gue agak beda. Biasanya gitu kan, kalau kita putus kita nyalain pacar kita, bahkan kita jelekin mantan kita ke orang lain, kita cerita dia tuh yang nggak ngerti gue gini-gini. Tapi di saat itu gue awalnya ya seminggu pertama mungkin, tapi setelah berikutnya gue sadar nggak ada cewek yang kayak dia lagi di dunia ini. Gue sadar kalau gue yang kemarin itu emosi, padahal tinggal beberapa hari lagi, padahal gue bisa omongin dengan baik-baik, gue malah nyalain diri gue sendiri. Dan kabarnya juga yang gue terima dari teman gue ketika gue putus, dia keluar dari OSIS gitu. Jadi kayak gue ngerasa, wah dia down juga. Dan kebetulan pada saat itu ada lagu yang judulnya Dan, tahu kan? Dan Elon Seven, ya. Ya, wah di situ, waduh menusuk banget di hati gue, kayak semua gara-gara gue dia down, dan itu semua karena emosi gue. Jadi patah hatinya itu udah patah, gue nggak ketemu dia lagi, bisa dibilang separuh hidup gue hilang. Tambah lagi gue membuat separuh hidup gue itu down gitu. Jadi double lah. Tumben ya hari ini Nanta agak diem ya. karena gue nggak tahu, tapi balik lagi kayak tadi, gue nggak tahu Joy pernah di posisi ada atau enggak, atau pendengar pernah di posisi ini atau enggak, tapi gue pernah gitu. Kenapa jadi gue kayak narasumber gitu, cuman dan gue jadi kayak bisa paham gitu bagaimana rasanya untuk artinya apa ya, dalam tanda kutip sembuh lah dari masalah ini. Dan gue sampai sekarang pun belum merasa kayak sembuh 100%, paham gak sih? Kayak gue masih ada sisa-sisa yang kemarin. Maksudnya kalau misalnya kita memilih pasangan, kita lebih berhati-hati karena ingat yang kemarin itu pun menurut gue masih ada luka gitu. Paham gak sih? Maksud gue kayak... Oke, berarti Nathan, lu pacaran 1 tahun dan ini cewek pertama? Maksudnya pacar pertama? Enggak pacar pertama juga. Justru di pacar terakhir ini justru yang berubah gue. Karena pada saat itu menurut gue dia tuh udah pas banget sama gue. Dia ngerti gue main sama banyak cewek, dan gue juga harusnya bisa ngerti dia main sama banyak cowok gitu. Jadi kayak gue udah kayak ini nih yang pas akhirnya. Tapi ya itulah yang membuat gue deepnya itu, karena gue kehilangan yang benar-benar pas buat itu. Itu dia tuh. Istilahnya kayak kunci sama bolongan kuncinya tuh kayak siapapun tuh kayak nggak masuk gitu ya, cuman dia kuncinya lu gitu. Iya. Wow. Aduh, seorang Nathan ngomong begini ya. Oke, baiklah. Tapi itu memang kayak sesuatu yang ini, tahu apa ya? Kalau gue justru kan kebalikannya ya. Maksudnya, jadi gue juga narasumber, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, kita sharing gitu. Iya, sekalian cewek. Maksudnya kalau gue kan pacaran kagak banyak-banyak amat ya. Kayak kagak pernah malah yang benar-benar serius ya, yang bertahun-tahun gitu. Tapi gue dikelilingi oleh teman-teman yang kayak gitu kan. Jadi sedikit banyak, walaupun memang benar, balik lagi gue nggak bisa paham 100% gitu. Karena gue nggak langsung masakan gitu kan. Tapi gue coba minta mereka tolong kasih tahu gitu apa sih yang kalian rasakan. Dan memang sedikit banyak kayak gini, yang paling menyakitkan adalah mereka pernah berada di fase di mana, dan mungkin ini juga yang Konata rasain gitu, kayak ada fase di mana mereka sama sekali nggak kepikiran kalau ini bisa putus gitu. Karena iya kan, kita udah cocok, kita udah berdamai, kita pokoknya ada satu titik di mana nggak mungkin enggak, gue nggak sama lu gitu. Iya benar. Dan itu dan ketika realita itu nabrak ternyata bukan, di situ yang nggak connect gitu, kayak lah kok bisa bukan gitu kan. Dan itu memang menurut gue sangat menyakitkan sih untuk menyadarkan hal itu. Tapi lu setuju kan dengan itu? Gue setuju banget. Ya, kalau Konatan gimana? Ya bisa dibilang itu kalau di teori kedukaan ya, nanti ada yang namanya ada namanya denial di awal, penolakan gitu ya. Iya betul. Penyangkalan kalau itu enggak ini mimpi lah, ini enggak lah. Bahkan gue juga mikir enggak mungkin gitu. Awal-awal.
dan itu terjadi. Dan ya itu yang sama ini gue nggak kira bakal bisa lepas, ternyata lepas. Kalau gue sih mikir gini ya, dulu kalau gue pacaran itu selalu kayak mikir, makanya gue nggak pernah sedih gitu pas putus. Dulu maksudnya. Oke, dulu. Dulu gue 2 kali pacaran waktu SMP. Aneh banget gak sih pacaran SMP? 2 kali pacaran SMP, kayak gue selalu pikir, gak, ini ada nih perbedaan gue sama dia, dan ini yang menjadi alasan gue untuk putus, karena gue tuh takut banget untuk kehilangan. Gue tuh takut banget. Salah satu hal yang paling gue takutin adalah kehilangan. Jadi gue setiap deket atau suka sama orang, gue selalu mikirin hal yang membuat gue tuh harus pisah sama dia, kayak gitu. Itu tuh antisipasi gue. Tapi ketika yang gue nggak tahu yang mana, kalian tebak aja yang mana. Dari semua mantan gue itu, gue nggak pas itu nggak mikir ini cocok banget nih kayak gitu kan. Terus habis itu kayak klop banget, dan gue punya kriteria sendiri lah ya untuk pacaran. Dan ketika kriteria itu udah dapet di dia, terus tiba-tiba harus putus karena emosi kayak Nathan bilang tadi, itu gimana ya, gitu. Tidak terungkapkan ya. Tidak terungkapkan gitu. Mungkin kalau pakai teori Kubler-Ross ya. Aduh, oke. Gua kalau kutip buku ini menarik. Berat ya. Nah, mungkin ini Kak. Kita kan udah sedikit banyak korek nih lu Kak nih. Mungkin kita jalanin juga penyembuhannya. Gimana? Maksudnya ketika udah terjadi itu dan segala macamnya, bagaimana lah proses penyembuhan dari Konatan gitu? Proses penyembuhan ya. Gue setuju dengan para guru psikologi yang bilang luka tuh nggak akan pernah sembuh kalau lu nggak pernah berani untuk mengobatinya gitu. Menurut gue cara mengobati pertama adalah lu terbuka dulu sama teman dekat lu. Terkadang tuh susah buat ngungkapin. Kalau luka yang bener ya, luka yang bener tuh susah banget tuh kasih tahu bahwa posisi luka lu di situ. Dan terkadang lu juga nggak sadar sebelum ngungkapin. Gimana ya gue ngomongnya susah banget diungkapinnya. Pokoknya pertama-tama lu harus terbuka dulu. Gue tuh abis putus tuh nggak ada yang pernah tahu. Bahkan teman dekat gue pun tahu setelah gue 2 bulan atau 3 bulan putus gitu. Gue tuh waktu gue putus, gue langsung bilang, gue deketin si ini kali ya, ini ya, udah cakep gini gitu. Pokoknya kayak menolak benar bahwa enggak, gue oke tanpa dia. Tapi itu ternyata nggak nyembuhin gue. Yang nyembuhin gue adalah ketika gue mengaku bahwa gue sakit hati, gue terluka ketika gue ditinggal dia. Gue kasih tahu kenapa gue terluka, dan itulah yang pertama kayak membuat gue terima kesedihan dulu gitu. Terima apa yang buat gue luka, dan terima kalau gue luka. Setelah itu gue kalau biasanya luka, habis kita kasih tahu tempatnya di mana, kita siram air, tentu kita obatin kan. Kita hadapin dengan sesuatu yang lebih perih. Dan disitulah gue sembuh karena gue berani rekonsiliasi dengan mantan gue itu. Gue berani untuk ngomong sama dia. Lu tahu nggak sih, dulu gue tuh nggak bisa move on. Lu tahu nggak sih, dulu gue sampai nangis gara-gara nggak ada lu. Lu tau gak sih, gue nyesel, gue marah sama lu, gue emosi sama lu, gue nggak ngertiin lu. Gue ungkapin semua di situ, dia ungkapin semua di situ, dan proses penyembuhan adalah ketika lu udah bisa memaafkan dan bisa saling beradaptasi. Jadi adaptasinya itu ya, oke, lu sekarang kita mungkin nggak bisa jadi pacar lagi, tapi kita bisa jadi teman sekarang. Ya, itulah penyembuhan gue, Joy, ketika mantan gue, sumber luka gue udah berubah menjadi kulit baru yang mungkin nggak akan pernah lagi jadi pacar. Wow. Cukup pembelajaran untuk saya, untuk Jayada, dan tentunya untuk mendengar semua ya. Oke deh, sambil kita mendalami kisah Heartbreak Anniversary ini, tema yang sangat menyayat hati ini, gue mau bacain tulisan-tulisan jawaban-jawaban teman-teman yang ada di question box. Tenang aja teman-teman, kita nggak akan bacain namanya. Anonimus ya, Kak? Ya, anonimus aja. Tapi ada yang menarik nih menurut gue, salah satunya. Selain ada kata-kata, cuma satu kata gitu, sakit gitu. Iya, banyak ya, sakit. Sakit. Tapi ada yang nulisin, ini merupakan pelajaran berharga. Dan ini mau gue lanjutin ke pertanyaan ke Nathan. Menurut lu dari putus kemarin, apa sih yang bisa lo dapetin? Satu aja misalnya. Dari yang gue
kita dapetin adalah boleh 2 nggak? Request gue malah ya. 15 juga nggak apa-apa deh. Iya, banyak juga gas. Silakan. 2 aja. Soalnya nyambung. Pertama, jangan emosi lah. Lu jangan mengambil keputusan ketika emosi. Itu nggak akan pernah jernih keputusan yang lu ambil ketika lu sedang emosi sih. Apalagi soal hubungan ini, lu bakal nyalahin dia terus. Yang ada ketika keputusan yang lu ambil itu pas lu emosi lu lakukan, ada penyesalan sih dalam hidup lu. Dan itu nggak akan mudah sebelum lu mengakui bahwa keputusan itu lu salah dan lu ungkapin ke orang itu. Yang kedua adalah emosi gue terlalu besar pada saat itu. Kenapa? Karena gue menimbun emosi dari sebelum-sebelumnya. Gue nimbun emosi dari mantan gue, pacar lagi. Mantan gue ya, mantan gue ya. Gue sebenarnya nggak suka dia main sama beberapa cowok doang, nggak semua cowok. Beberapa cowok ya menurut gue itu udah keterlaluan lah. Tapi gue nggak pernah ungkapin itu. Gue berusaha, gue mengerti. Padahal gue nggak akan pernah mengerti gitu. Dan harusnya gue ungkapin itu. Setelah luka kecil, lu garuk terus jadi gede. Dan itulah pelajaran gue. Jangan pernah garuk luka yang kecil sedikit pun, karena itu bisa jadi gede nantinya. Ya, itu sih pelajaran yang gue dapat. Oh, benar aja. Jadi belajar. Jangan mendem juga kali ya, Tan. Bener. Jangan pernah sekali mendem. Boleh sih mendem untuk sesaat, tapi kalau bisa diungkapin lah. Karena dari marah lu juga asik menganalisa amarah gitu. Dari marah lu juga yang lu ungkapin, lu nggak ngerti gua, lu malah jalan mentingin temen lu, padahal lu pas ulang tahun juga mensif ya. Iyalah, itulah bulan anniversary. Bulan anniversary itu lu malah bilang iya nggak apa-apa, padahal kan menyayat, dan akhirnya pas di akhir itu malah terluapkan, malah jadi makin parah kan. Iya. Dan itu kenapa gue marah banget di situ, karena gue pulang dari Jakarta balik ke Tangerang demi dia gitu. Jadi kayak Oke. Kalau Joyada nih, dari jawaban-jawaban Joyada milih lah salah 2, salah 1 atau salah lain lah. Memang banyak nih, banyak kan memang sakit. Ada yang bilang terdiam, Kak. Itu mungkin benar-benar kena kali ya, langsung diem. Terdiam. Langsung nggak bergeming gitu sama sekali. Gimana nih menurut Nathan? Terdiam. Gue kurang tahu ya, mungkin Nanta harusnya, mungkin lu pernah diputusin cowok nggak sih kan? Oke, dia terdiam. Terdiam. Benar-benar terdiam kali ini ya. Langsung dipraktekkan. Diam ya. Oke. Iya. Orang tuh suka kagetnya itu diam, Joy. Bener gak sih? Lu pernah Iya. Mungkin kayak benar-benar bingung ngambil keputusan apa atau reaksi apa gitu kan. Benar. Nah, ini dia. Mungkin Nanta udah tidak diam sekarang. Ya. Kan Nanta sampai tahu diam, benar. Teman-teman yang di rumah mendengarkan ya, namanya kita pakai device di rumahan ya. Kita nggak ketemu. Jadi kalau ada suara meong, ada suara boom gitu, atau tiba-tiba kita terdiam. Mohon maaf aja gitu. Ya, bagaimana tadi? Iya, kan tadi gue nanya gitu, lu pernah nggak sih diputusin pacar terus lu tiba-tiba kayak diem gitu, langsung kayak kaget lu diam gitu, pernah nggak? Mau sharing lagi nih ya. Iya, gue podcasternya sih. Gue podcaster aja deh kayaknya. Gue waktu putus, waktu itu keadaannya cukup, gue mungkin gak terdiam, tapi di tengah keramaian, sebenarnya gak rame-rame banget, tapi ada beberapa orang di sana, tapi gue ngerasa gue kayak, lo tau gak sih, ada di satu ruangan yang gelap, dan tiba-tiba tuh kayak gak ada suara sama sekali. Itu berapa detik gitu, gue kaget kayak gitu. Cuman gue gak diem, di situ gue gak diem, dan gue berusaha untuk ngungkapin terus, karena gue tuh orang yang emosional ya kebetulan, jadi gue tuh gampang nangis, gue gampang marah, dan lain-lain, dan gue gampang overthinking. Jadinya gue berusaha di situ untuk gue harus cari orang yang bisa buat gue ngomong nih apa yang ada di dalam hati gue. Gue malah nggak pengen diem, karena menurut gue kalau gue diem itu jadi bahaya di guanya, karena gue tahu diri gue sendiri, gue tipenya kalau diem malah berarti mendem gitu, bahaya gue gitu. Oke. Jadi untuk pendengar jangan diam ya habis putus ya. Beda-beda juga, Tan. Ada juga. Menurutku beda-beda. Ada juga yang malah diem kan. Kalau lu sendiri, lu waktu putus lu tahu ngomel ya. Ngomel. Udah terlihat ya, itu mah udah terlihat. Emosi ya. Langsung ngomel kan lu, marah-marah.
Iya, tapi Joyada kita belum tahu nih. Habis putus ngapain biasanya? Gak ada aku yang mutusin bang, aduh. Cakep lo ya. Kecakapan memang. Cakep banget Enggak. ini. Iya, aku belum ada bang pengalaman yang sampai bener-bener gitu. Oh, belum Tan. Aduh, amit-amit jangan. Jangan lah ya, kalau bisa jangan ya. Jangan. Amin. Jangan ya. Sama tadi tuh gue juga ngeliat lagi yang dari question box, ada juga yang menarik yang menyamakan heartbreak ini dengan toxic relationship. Karena sekarang kan lagi rame banget ya di Twitter, kita sering banget ngeliat orang yang ngadu gitu, bikin thread, aku sama pacarku aku ditoksikin segala macam gitu. Entah itu verbal dan dan fisik gitu. Teman-teman yang dengar, ini bukan mau ngomongin atau membuat orang yang pernah menjadi penyintas itu jadi ke-trigger lagi, cuman ini karena ada di question box ya teman-teman ya. Jadinya kita juga kebahas lagi, dan ini nggak bisa dibenarkan juga ya kan Joy? Jelas. Kalau menurut gue sih nggak bisa lah, jelas nggak bisa. Beda heartbreak sama toxic relationship itu. Dan kalau misalnya toxic, even itu membuat kita jadi broken gitu, membuat kita jadi patah hati, itu harus tetap diputusin ya nggak sih? Iya, walaupun mungkin tergantung kasusnya ya, tapi di beberapa titik ketika yang menjalaninya sudah masa itu toksik, menurutku sih wajib. Wajib kudu mesti. Terus tidak itu yang Nathan bilang enggak, harus usaha gitu. Ini agak susah sih, karena terkadang orang yang masuk ke relationship aja nggak sadar dia itu. Nah itu dia. Banyak beberapa jangan pasien lah ya, tapi beberapa orang yang sedikitnya curhat ke gue, dia tuh nggak sadar kalau dia tuh masuk ke toxic relationship, dan dia ngerasa bahwa itu cinta, dia tuh tapi mana ada sih cinta yang sifatnya destruktif. Cinta itu harusnya konstruktif. Cocok. Tapi emang benar sih, aku juga bukan aku yang toksik ya, maksudnya sering dapat juga kan laporan begitu, dan memang benar. Makanya tadi aku bilang kan ketika yang menjalani juga ngerasa ini destruktif dalam artian kok kayaknya ini toksik ya, itu udah warning sih menurutku, karena memang rata-rata kalau toxic relationship justru entah teman-temannya atau pihak eksternal yang ngeh duluan kan gitu, kayaknya ada yang salah dengan cara kalian gitu kan. Walaupun memang balik lagi sih, kasusnya sangat terlalu banyak ya, mungkin sampelnya sampai kita nggak bisa generalisasi semua. Tapi aku tertarik loh, tadi nyamain heartbreak dengan toxic relationship ya di Facebook. Kalau menurut gua heartbreak memang beda dengan toxic relationship, tapi heartbreak bisa terjadi pada orang yang mengalami toxic relationship, khususnya untuk korbannya. Karena dari beberapa orang yang ngobrol sama gua, mereka tuh ketika menjalani toxic relationship itu percaya bahwa dia itu bisa mengubah pasangannya lebih baik. Dia patahnya. Yang terjadi. Ya, di situ dia patahnya, kalau dia ternyata tidak bisa dirubah dan ternyata wah, gue udah berjuang ternyata tetap nggak bisa. Di situ sih menurut gue heartbreak-nya. Dan mungkin satu juga, ini menurut gue juga ya, basis pengalaman dalam beberapa sampel doang ya, lagi nggak bisa generalisasi. Tapi mungkin satu yang harus di-ngeh juga adalah bukan hanya karena sih, orang yang mengalami toxic relationship ketika dipisahkan pun bukan berarti mereka nggak bisa heartbreak ya, bukan berarti mereka langsung senang-senang gitu dan segala macam ya, karena biar bagaimanapun ada juga ya kayak tadi yang nggak sadar ini toxic dan masa ya ini cinta gitu kan, ini emang cara gue berhubungan gitu kan, sehingga pada akhirnya ketika pisah pun heartbreak bisa terjadi. Jadi mungkin buat kayak karena ada juga pernah kejadian teman yang memang ada dalam toxic relationship gitu kan, tapi ketika dia akhirnya memiliki keberanian buat putus, dan begitu putus dia mengalami heartbreak karena ya ini udah hubungan yang lama gitu kan, berjalan lama dan sempat dia percayai, tapi teman-temannya malah kayak lu ngapain nangis gitu-gituin, padahal dia lagi ngedon gitu kan. Padahal mungkin itu yang jadi kayak kurang sadar juga orang ya, memang ini bisa jadi pembebasan buat mereka atau harusnya jadi kebahagiaan karena dia lolos dari toxic relationship kan. Tapi bagaimanapun ada masanya ketika dia benar-benar saling sayang satu sama lain gitu. Jadi ketika dipisahkan pun
heartbreak tetap bisa terjadi gitu. Setuju. Nanti gimana? Gue juga speechless ya sama pembicaraan ini. Masih makin dalam Kak. Gue masih Sepertinya kita tercebur kelelep. Cuman ya begitulah, maksudnya gue pernah ngobrol sama nyokap gue. Bener ini Joy, kita yang ini narasumber Joy. Gue pernah ngobrol sama nyokap gue dan gue pernah bertanya tentang toxic relationship itu karena waktu itu gue lagi melihat banyak banget teman-teman gue yang ada di dalam toxic relationship. Dan akhirnya gue kayak nanya, menurut Bunda tuh gimana gitu tentang toxic relationship. Nyokap gue bilang, kalau itu terjadi sama anak Bunda, ya anak Bunda akan Bunda suruh putus kayak gitu. Karena dia tahu gitu, karena lagi ngobrol sama gue, dia tahu maksudnya kondisi gue seperti apa. Dia mengenal gue ini bukan tipe orang yang kayaknya kurang kuat deh kalau misalnya posisinya ada di dalam relationship yang demikian gitu. Tapi tergantung dalam relationship apa dulu gitu. Ya modelnya toksiknya seperti apa gitu kan. Terus habis itu, tapi kalau misalnya bahkan verbal pun kayaknya gue nggak kuat kayak gitu. Jadi menurut nyokap gue ya dia harus menyelamatkan anaknya kayak gitu. Jelas. Tapi kalau itu terjadi ke orang yang menurut dia memang, karena kan pacaran ini kan berjalan bersama ya, dan tujuannya adalah bukan mengubah tapi menuju yang lebih baik gitu. Karena gue yakin ya kalau misalnya pacaran itu pasti kita pengennya happy dong, walaupun perjalanannya nggak happy, tapi tujuannya pasti untuk kebahagiaan kayak gitu. Nah jadinya support each other gitu. Nah kalau misalnya salah satunya toxic dan satunya ini kuat, jadi nyokap gue selalu bilang sama gue kalau cari pacar itu harus melihat poinnya. Kalau poin negatifnya dia ini masih bisa ketutup dengan poin positifnya kita, nggak apa-apa, pertahanin aja. Tapi kalau misalnya udah nggak bisa lagi nih, negatifnya udah terlalu banyak dan akhirnya bukan terlalu banyak menurut orang banyak ya, tapi menurut kita, menurut pasangannya, itu gue udah nggak sanggup lagi nih, jangan dipaksain. Karena kalau misalnya salah satunya udah nggak bisa lanjutin, itu berarti bukan berjalan berdua tapi berjalan sendiri dong. Jadi itu cukup menarik jawaban nyokap gue itu, menurut gue yang menjadi pedoman hidup saya ya selama ini. Jadi kalau cari pacar itu harus pakai poin. Itu pertama, oke, ada motor. Terus kedua Wow. Terus kedua adalah selain cari poin, ya ketika kita udah jalan sendiri dan salah satunya udah gak nyaman, ya ngapain lanjutin. Kayak gitu. Jadinya kalaupun ada toxic relationship tapi kitanya masih ngerasa, tapi sebenarnya toxic itu kalau udah gak nyaman sih, jadi mending pasti putus lah. Tapi kalau misalnya ada, kadang-kadang kan orang ngelihat, itu tuh dia udah ngatain lu, udah kasar sama lu, tapi kita tuh langsung kayak nyuruh teman kita tuh langsung putus. Tapi kadang-kadang emang teman-teman ini memang mau support, tapi nggak memberi ruang untuk si teman kita yang pacaran ini untuk berpikir dulu nih, kayak gitu. Menurut gua sih ini kayak gitu. Kan gitu, Nathan. Ada teori psikologinya sih ya, tapi ya udah, terima kasih untuk Bunda Ananta yang telah mengajari kita ya. Teori psikologinya gimana tuh? Teori psikologinya adalah orang nggak akan pernah sadar dari perkataan orang lain. Kalau dia tuh sedang sakit gitu, dia harus nyadarinya sendiri baru dia mau obatinya. Gitu. Ngerti nggak sih? Apa ya? Gue lupa psikologi apa. Pokoknya harus dia sendiri yang sadar gitu. Bukan kita boleh bantu sadar, tapi harus dia sendiri dulu yang sadar. Ngerti nggak sih? Ya. Orang lain mungkin tahu. Kayak gue tahu nih, Nanta sakit. Gue bilang, Nan, lu itu sakit. Gue nggak sakit gitu. Nggak akan tahu lu. Nah, kecuali makanya konselor rata-rata, kamu tuh panas nggak? Iya, saya panas. Kamu tuh lagi menggigil nggak? Iya, saya menggigil. Berarti kamu, oh iya saya sakit, berarti saya harus berobat gitu. Kayak gitu, Nan. Berat ya? Ya, kita belajar ya. Kita belajar pandangan baik. Oke nih. Ada pertanyaan titipan ternyata dari sahabat terkasih kita. Entah siapapun itu.
Nah, jadi katanya heartbreak itu kan nggak selalu dirasain sama mereka yang udah jadian. Soalnya si yang nanya ini tuh nggak pernah jadian, tapi dia pengen nanya nih, apakah misalnya dia belum pacaran tapi dia udah suka sama orang, terus habis itu dia langsung Hmm. ngerasain patah hati, itu masuk patah hati nggak sih, kayak gitulah istilahnya. Ini harusnya masuk ke episode friendzone ya bersama kamu Oh, ini. oke. Bisa, Udahlah, friendzone juga udah pernah. bisa. Oh iya, tapi iya bersama Kamonik waktu itu kalau nggak Waktu salah. itu tahun. Iya, tapi ya memang bisa juga sih. Siapa Bisa. sih? Patah hati itu kan sifatnya apa ya? Sifatnya itu individual ya. Ketika dia merasa patah hati berarti itu patah hati. Itu sih menurut gue ya. Nggak tahu menurut Joy gimana Joy? Menurutku, nah kalau yang belum pacaran, bisa aku jawab. Sering saya soalnya patah hati belum pacaran. Rajin ya. Waduh. Ya bisa aja, sama aja. Maksudnya, ujung-ujungnya kan sebenarnya ini teori, bukan psikologi ya, ini teori Joy ada ya. Saya ngasal sebenarnya. Oke. Coy, maksudnya menurutku sedikit banyak sebenarnya kan itu berasal dari ekspektasi yang nggak terpenuhi gitu kan ya, kayak dalam hubungan pun heartbreak terjadi ketika kayak tadi kan ada ekspektasi harusnya aku bisa bareng terus sama dia tapi ternyata ada realita oh iya aku nggak bisa gitu. Sama aja sebelum hubungan juga ya kayak sebelum nembak ada ekspektasi kalau aku harus diterima gitu, aku bisa jadi pacarnya segala macam, ternyata ketemu realita kalau ekspektasi itu nggak kejadian dan akhirnya terjadilah heartbreak di situ. Atau ketemu realita di mana yang tadinya hubungannya sudah baik karena ya ini yang dibahas di friendzone, mungkin teman-teman boleh cek link friendzone. Boleh dibaca ulang, itu juga pernah tuh dijelasin apa namanya hubungannya sebelumnya baik, setelah ngasih tahu jujur-jujur gitu, ngasih tahu perasaannya malah hubungannya jadi jelek, akhirnya heartbreak juga bisa terjadi di situ. Jadi menurutku ya bisa aja, dan itu nggak apa ya, bukan nggak kalah cemennya gitu ibaratnya. Bukan karena belum berhubungan terus kayak ala lu cemen amat lu nangis gara-gara kayak gitu, ya nggak juga, tergantung. Tapi Joy pernah ya Joy ya? Oh, Ajin. Ya, Rajin loh dia. ya, kita sudah mengundang cewek yang telah menolak Joy. Oh, Iya. Inilah oh, ya dia dibalikin ke saya. Sebenarnya ini Joyada untuk memancing aja ya Tan ya. Jadi Iya, sebenarnya udah disediakan. Oh, kok disediakan? Sudah dihadirkan. dihadirkan. Bercanda. Tidak, ya bercanda lah, saya panitianya kok. Mana tidak tahu. Iya, masa iya gue yang ngundang? Oke, Benar. Titan. Kita udah ngangong-ngangong ya dari tadi tentang patah hati ini, heartbreak ini. Terus habis itu gue masih penasaran akhir-akhir ini atau karena kan kita kan tadi pas ngobrol-ngobrol tentang luka itu kan memang nggak pernah hilang ya. Maksudnya dia nggak bisa hilang gitu. Ya. Kadang ada nggak sih misal lagi ke tempat yang ini waktu itu gue pernah jalan sama dia nih ke sini 1 tahun men. 1 tahun itu kan nggak waktu yang bentar ya, dan itu nggak pandemi lagi kan. Iya, nggak pandemi, SMA gue pulang kan. sekolah balik Iya. bareng dia gitu. Saya Kan hanya kan, jadi kayak banyak spot-spot atau pojokan, nggak pojokan ya, tempat ya ramai ya. Tempat-tempat yang mungkin mau didatengin tapi nggak jadi, atau yang udah pernah didatengin. Nah, gimana cara lo untuk berdamai dengan itu gitu? Kalau perasaan lo kan mungkin udah bisa lah berdamai, tapi kan kenangan-kenangan itu loh yang masih menghantui. Ya, ngerti gue. Ini kayak lagunya Mika Tambayong ya, Nan ya. Iya, iya betul. Gue dari tadi udah, ini kayaknya dari lirik nih. Oke, tapi itu hilang perlahan-lahan sih. Perlahan-lahan hilangnya. Awal-awal nggak bisa hilang tiba-tiba. Gue sih tempat nggak terlalu berpengaruh. Nggak terlalu ingat. Tapi kalau salah satu kenangan yang masih gue ingat sama dia adalah ketika gue naik motor. Jadi, perlu kasih tahu juga dia itu adalah pembalap. Mantan gue ini pembalap. Oke. Jadi tiap gue naik motor terus ngeliat ada cewek yang naik motor yang lain, wah ini dia. Wah, jadi ingat lagi gitu. Wah, iya ya dia kayak gini ya. Kayak itu nggak bisa hilang sampai sekarang. Tapi itu keunikan dia, dan
gue belum berdamai dengan itu mungkin ya. Bukan belum berdamai, lebih ke nggak bisa lupain itu. Damai emang udah, ya udah itu dia, oke gitu, keinget aja. Tapi setelahnya udah berdamai sih. Sampai gue lupa pertanyaan lo apa, sampai gue ingat kenangan tentang dia. Aduh. No. Kayaknya abis ini gue chat deh. Nathan. Waduh, jangan. Udah berdamai. Untuk mantannya Nathan, Anda mendengar ini ya sekarang. Nanti ada lagu teng 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 gitu. Big sound. Oke, berarti itu nggak bisa dilupain ya, Tan? Kenangan-kenangan kayak gitu. Lo lebih ke kenangan yang dibuat kali ya? Atau sifat-sifat dia kali ya? Iya, sifat-sifat dia. Karena kayak kata Joy, mantan mah ada aja. Mantan mah ada aja, cuman yang ini tuh paling membekas karena paling cocok gitu. Karena aduh susah gue jelasinnya, dan panjang ceritanya di awal. Karena di awal juga jujur aja satu-satunya cewek yang nembak gue dia. Gitu. Jadi kayak dia yang nembak. Iya, dia berjuangin gue di awal. Terus kayak wah gila nih, gak bakal pernah lagi gue dapetin orang cewek yang mau berjuangin gue segitunya gitu. Dan kenapa bekas lukanya parah banget, dia udah perjuangin gue, tapi gue malah nyanyain dia dengan emosi gue sesaat gitu. Oh. Okay. Jadi itu masuk list penyesalan juga. Iya, list penyesalannya banyak sebenarnya. mengerti. Tapi ada barang-barang yang masih di rumah? Oh, enggak. Love language gue kebetulan berdua bukan gift, jadi ya nggak ada gift ya. Biasanya kan memberi dan mengambil take and give kan biasanya. Ada deh Nan, ada iya. Masih ada. Baru keinget juga. Iya ada. Jadi kalung gua tuh ada cincin bareng dia gitu loh. Tahu lah cincin couple zaman itu. Dijadiin. Gua baru inget belum gua buang. Nah. Tapi jangan dibuang-buang deh ntar deh. Terima kasih podcast ini. Jadi mengingatkan ya untuk membuang itu. Tapi kan sayang. Iya, mending gue jual ya. Jual. Sayangnya mending jual kok. Itu dong. Otaknya langsung duit deh. Menarik. Oke. Ya gimana tuh? Sebenarnya ini ada pertanyaan yang pamungkas sebenarnya. Maksudnya ini kan tema ini kan sebenarnya Heartbreak Anniversary ya. Emang dari judul lagu sih sebenarnya kami nyomot doang. Oke. Tapi arti mendalamnya tuh sebenarnya gini, anniversary itu kan artinya setahunan kan gitu. Jadi ini adalah merayakan heartbreak istilahnya kayak gitu kan. Atau dalam artian kita mencoba mengingat-ingat gitu heartbreak kita. Nah sebenarnya nih menurut Konatan, benar gak sih nih? Maksudnya istilahnya kalau untuk kalangan umum lah gitu. Perlukah heartbreak itu kita ingat-ingat atau mending dibuang aja? Nah, dibuang sayang gitu kan. Tadi aja cincin gak dibuang kan. Heartbreak tuh menurut gua ingat aja gak masalah bro. Heartbreak tuh membawa pelajaran loh untuk kita. Kayak tadi kan pelajarannya ya gue jadi nggak usah emosi lagi. Gue bisa mengungkapkan isi hati gue jujur pada pasangan gue. Jadi kalau lu lupain itu malah, dan lagian nggak bakal bisa dilupain benar-benar lupa. Yeah. Jadi daripada kalian lupain, lebih baik dijadikan pelajaran aja untuk pasangan kalian nantinya. Itu sih dari gue. Oh itu menariknya ya. Berarti thanks to mantan karena sudah memberikan pelajaran untuk kita untuk kedepannya kalau misalnya kita pacaran, kita udah tahu nih kan pengalaman yang kemarin kan kayak gitu. Iya. Oke, tadi kita udah muter-muter ngomongin tentang Heartbreak Anniversary yang emang ternyata tuh sulit banget ya untuk berdamai, bahkan tuh butuh proses panjang. Bahkan Nathan berapa tahun kan tadi? Tahun, bisa bilang setahun, benar-benar tahun. Tahun untuk bisa berdamai dengan itu. Nah, terakhir nih Tan, lu ada nggak sih saran untuk teman-teman kita atau pesan moral ya mereka yang sedang berjuang juga untuk berdamai dengan masa lalu, beradaptasi dengan luka. Oke. Untuk kalian
para manusia-manusia pejuang move on. Kasian banget sih kalian. Nggak ada. Aduh, udah, terima kasih. Jangan. Kita mau ngata-ngatain. Aduh, jadi nah, tapi serius untuk kalian pejuang move on, kalian tuh nggak semenyedihkan itu kok. Ingat kalian tuh satu, bukan setengah. Jangan anggap ketika kalian punya pasangan baru kalian adalah satu. Kalian tuh satu. Kalau ada pasangan selanjutnya jadinya 11. Tapi ketika kalian pisah, kalian tuh tetap satu. Jangan pernah menyesali kalian pernah bersatu dengan 11, karena itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Jika ada hal-hal pahit di dalamnya, ya anggap itu pelajaran, supaya angka 11 yang akan menyatu dengan diri lu nanti bisa berjalan lebih baik lagi, dan 11 itu nggak akan pisah lagi nantinya. Kira-kira itu sih untuk para pendengar. Oke, untuk kesebelasan yang sedang mendengar. Ya. Chelsea lagi di pucuk. Sekarang Ole sudah dipecat. Jadi sudah ya, bukan topik ini ya. Tapi bukan topik itu. Tapi itu heartbreak juga Tan sebenarnya. Ada yang nulis saya, apa? Di question box ada yang nulis Kak. Heartbreak itu sebentar. Heartbreak itu adalah ketika pemain jagoan kalah di kandang sendiri. Aduh. Yang semalam aja deh, nggak usah jauh-jauh. Iya teman. Kami lawan yang terakhir 4-1 gitu. Padahal urutan terakhir ya. Ya itu heartbreak buat saya. Makanya dari tadi saya trigger gitu. Karena baru semalam. Oke, ya udah. Terima kasih banyak Nathan, ini sangat berharga ya, pelajaran berharga untuk saya, untuk Joyada, untuk teman-teman semuanya. Jangan bosan-bosan kalau nanti mau diundang lagi. Mungkin abis ini banyak orang yang bakal berkonsultasi tentang percintaan Nathan. Oh ya silahkan, tarifnya 2.000 sejam ya. 2.000 sejam, murah ya. Terima kasih banyak Nathan, sukses terus. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah mau dengerin podcast SLPM bersama gue dan Joyada. Jangan lupa dengerin terus episode-episode selanjutnya karena kita masih ada 15 episode lagi ya. Masih panjang banget. Hits banget topik-topik yang kita angkat, tenang saja. Ya, oke teman-teman, thank you udah dengerin. Stay safe, stay healthy, bye-bye. Dadah.